Di beberapa video sebelumnya saya sempat mendokumentasikannya proses pembuatan si motor ini ya. Ini Mega Pro tahun 2002. Mungkin banyak orang lebih mengenalnya Mega Pro Primus kali ya. Jadi Mega Pro ini awalnya punya bapak saya. Kemudian setelah bapak saya nggak ada, ini lama nggak dipakai, jadinya saya pakai gitu ya. Cuman karena kurang srek dengan bentuknya, jadi saya rubahlah bentuknya seperti ini. Dan untuk mengisi waktu, saya sempat kepikiran apalagi ya untuk materi video ini. Jadi saya memutuskan untuk mencoba menghitung sebenarnya habis berapa sih untuk merubah motor ini hingga menjadi seperti ini. Cuman perlu diperhatikan, di sini saya mengerjakan sendiri tanpa ke bengkel. Jadi yang saya hitung ini cuman biaya partnya aja. Ini juga mungkin agak terlambat ya untuk membahas berapa biaya yang digunakan atau berapa biaya yang dihabiskan untuk merakit motor ini. Dan untuk catatan, saya ngerjakan ini sendiri dengan tangan sendiri dengan fasilitas yang saya punya seadanya. Bahkan beberapa bagian, beberapa part saya buat menggunakan bahan sisa kali ya, bahan sisa, bahan yang udah nggak kepake lagi, terus saya olah dan akhirnya saya pakai las dan lain-lainnya ke sini gitu. Motor ini selesai sekitar 3-4 bulan lalu, dan waktu itu setelah selesai saya nggak sempat bikin videonya, mohon maaf karena terlalu excited untuk saya coba main ya. Bahkan mesin yang saya pakai sekarang pun bukan mesin yang kemarin kita rakit, karena mesin yang kemarin kita rakit itu asli mesin dia Mega Pro 160 cc, sedangkan untuk yang ini mesinnya kita pakai punya Tiger. Jadi saya ada satu project lagi yaitu Honda Tiger, cuman karena nggak dipakai dan mesinnya 200 cc kan lebih enak, jadi saya tuker dulu ke sini. Dan kebetulan sambil jalan kemarin juga kepikiran untuk upgrade mesin si Mega Pro ini. Untuk yang Tiger kita akan ada videonya juga, dan untuk upgrade mesinnya saya ada juga. Cuman untuk saat ini kita akan fokus di pembahasan berapa biaya yang saya habiskan untuk merubah motor ini. Untuk biayanya di sini saya udah bikin beberapa catatan yang saya ingat. Saya coba jabarkan. Untuk visual aja ya, yang saya kerjakan yang saya jabarkan di sini untuk visual, belum sama mesin. Saya ganti ban Swallow, pakainya Swallow SB117 depan belakang, harganya kurang lebih 500.000. Kemudian pipa besi itu untuk buntut, jadi kita potong bikin rounded. Itu pipa besi saya beli di Jalan Bogor itu 10.000 kalau nggak salah, soalnya pendek waktu itu belinya. Tekuknya habis 10.000. Kemudian untuk shock breaker belakang saya pakai ISS yang top up kalau nggak salah, harganya waktu itu 380.000. Kemudian tangki CB ini tuh di 265.000. Kemudian untuk pengecatan saya ngecat sendiri sebetulnya, kurang lebih untuk catnya sendiri saya cuma pakai seperempat, waktu itu 25.000, dan clear kurang lebih sama. Cuman mungkin saya bulatkan aja dengan thinner dan lain-lainnya ya untuk pengecatan, amplas dan lain-lain. Di sini saya tulis 150.000. Kemudian knalpot ini stainless, saya dapatnya itu 300.000, aslinya mungkin di 200 berapa ya kemarin, saya lupa, 275 apa 280 gitu. Cuman saya bulatkan di 300.000. Untuk lampu depan plus batoknya, jadi ini lampunya saya ganti, waktu itu beli punya, ada yang jual paket yang pakai lampu mobil H4 halogen 4, jadi tujuannya biar lebih terang sih, berikut sama relaynya. Kemudian ini lampu tuh kurang lebih 200.000. Kemudian spakbor yang belakang itu 35.000. Kemudian exhaust wrap ini saya lupa sebetulnya harganya, cuma saya masukin 30.000 ya. Jadi untuk merubah ini saya hitung kurang lebih 1.895.000. Ditotalin ya mungkin sekitar 2 juta kali. Dan perlu dicatat di sini saya ngerjain sendiri ya. Jadi yang angka yang keluar itu rata-rata lebih ke harga bahan. Jadi kalau kalian ngerjain di bengkel, ada kemungkinan harganya pasti jauh lebih mahal karena biaya jasa ini nggak akan murah. Saya ngerjain sendiri dan ternyata emang nggak gampang. Jadi salut buat bengkel-bengkel yang ngerjain modifikasi, custom, ngerubah motor, dan yang nawar bengkel-bengkel pengen murah kayaknya keterlaluan. Jadi kalau kalian
pesan ke bengkel pasti lebih mahal, dan itu biayanya lebih ke untuk effort jasa mereka mengerjakan motor kalian. Kalau mau lebih murah, sudah kalian harus kerjakan sendiri dan beli bahan sendiri dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk harga sekitaran 2 juta ini menurut saya sih cukup murah untuk custom. Dan saya kerjakan ini karena nggak langsung jadi ya. Ini berjalan kurang lebih selama setahun. Jadi prosesnya itu saya cicil. Ada part apa saya beli, kemudian saya pasang, saya rubah sambil dipakai jalan motornya. Jadi pengeluaran pun nggak terasa tiba-tiba besar gitu, tiba-tiba 2 juta. Tapi waktu itu kayak beli spakbor saya cuma beli 35.000 gitu, terus beli lampu 200.000, ada uang lagi saya beli lagi. Jadi part-partnya saya cicil, dan proses perakitannya pun saya cicil. Bisa kalian lihat di video sebelumnya. Jadi untuk budgetnya kurang lebih segitu, 2 juta lah ya. Tapi ada bagian yang sebenarnya lebih mahal daripada untuk merubah motor ini. Di sini saya coba jabarkan di mana saya perbaiki kondisi mesin. Jadi waktu itu kondisi mesin berisik. Jadi di area krok as dan lain-lainnya ada bermasalah. Dan sekalian saya upgrade juga sedikit mesinnya waktu itu. Di sini saya ganti piston plus quarter 160.000, ganti stang sehar plus ongkos pasangnya di bengkel karena saya nggak bisa pasang sendiri itu 240.000 kurang lebih. Kemudian cam saya pakai BRT upgrade biar tenaganya lebih nambah. Saya pakai BRT itu dia satu set sama rocker arm ya, jadi cam sama rocker arm dia 560.000. Kemudian per klep saya ganti yang lebih keras. Waktu itu saya belinya Daytona, dapatnya waktu itu 190.000. Kemudian karbu, di sini karbu saya pakai yang murah merek Panom. Panom ini yang saya pakai ini modelnya PWK, ada power jetnya, harganya 350.000, lumayan murah. Dan selama nyetingnya bener sih saya rasa nggak kenapa-apa ya. Kemudian aki saya ganti pakai yang lithium itu 240.000. Dan gasket pastinya kita perlu ganti gasket itu kemarin kurang lebih di 50.000. Sama ganti seating bearing di krok as. Jadi kemarin tuh si seatingnya emang agak udah aus, oblak, jadi saya ganti di bengkel Bubut. Itu habis kurang lebih 125.000. Jadi di total untuk mesin ini dari yang saya sebutin di atas ini 1.790.000. Kurang lebih segitu perubahan yang saya lakukan. Cuman mungkin ada beberapa yang kelewat, yang saya lupa karena banyak juga part yang saya pakai nggak saya masukin karena part itu sudah saya miliki mungkin dari berbarengan dengan motor ini, masih dipakai sama bapak saya gitu. Kayak pelek aluminium ini saya pakai sebelumnya di motor Tiger, itu saya beli sekitar tahun kayaknya 2004, 2003, 2004 lah kurang lebih. Jadi makanya saya lupa untuk harganya, saya juga nggak masukin budgetnya karena waktu itu mungkin harganya nggak terlalu mahal juga. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk biayanya, biar ada bayangan gitu ya ketika kalian mau custom, biayanya sebenarnya berapa sih untuk custom motor. Dan bisa kalian lihat sendiri hasil custom saya kerjakan juga sebenarnya nggak maksimal, karena saya konsepnya dari awal memang cuman pengen motor ini bisa dipakai main. Kemudian saya mengerjakannya pengen sendiri dengan menggunakan bahan seadanya. Bahan seadanya ini saya dalam artian menggunakan material yang saya punya tuh banyak bahan sisa gitu. Kayak besi-besi bisa kalian lihat mungkin mana ya. Nah mungkin dudukan-dudukan kayak ini besi sisa. Dudukan knalpot itu besinya sisa. Kita las sendiri, cat sendiri, bahkan catnya pun beberapa banyak yang menggunakan cat sisa. Kayak warna hitam ini cat sisa. Jadi intinya low budget lah ya. Dan untuk proses ini untuk saya pribadi terus terang saya merasa cukup puas. Ini bisa saya pakai main tanpa ada masalah. Mesin juga oke, starter jalan, lampu jalan. Cuman memang untuk lampu-lampu kayak sein dan lampu rem belum saya pasang karena saya belum nemu yang bentuk yang enak ya. Dan kayak plat nomor pun nggak saya pasang karena banyakan motornya ini mainnya ke atas, ke gunung, bukan ke jalan raya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat.
Jangan lupa subscribe dan tekan tombol like. Sampai jumpa di video selanjutnya.